sebesar 20 triliun. Berapa yang harus saya bayar pada hitung kelima? Gimana rumusnya? Gimana rumusnya? Saat ini saya minjem uang, kan terima kan berarti kan? Sebesar 20 triliun. Yang akan saya bayar pada akhir tahun kelima. Dengan bunga 10%, berapa uang yang harus saya bayar pada tahun kelima? Gimana rumusnya? Yang diketuai apa? P atau F? P, Pak. P, Pak. P. Kata P gitu kan? F, Pak. Yang dicari? F. Future. Ya kan? Future kan? Berarti apa? P per F, F per P? F per P. F per P. F per P. E, Dikali Kali F. N. Dikali N. I-nya N. N-nya 5. Nah, ini bisa lihat di tabel. Jadi 20 triliun dikalikan nilai dari tabel. Maka itulah yang harus saya bayar pada tahun kelima. Gimana? Paham nggak kira-kira? Paham, Pak. Paham, Pak. Sekarang kita lihat, kira-kira tabelnya seperti apa sih? Oke, tabelnya kurang lebih seperti ini. Ya, nanti kalau Anda lihat tabel seperti ini tabelnya, kalau yang punya bukunya. Jadi di sini adalah bunganya misalnya 7%. Jadi banyak, ada 5% dan seterusnya ya. Nah, di sini N-nya, periodenya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Nah, di sini ada nih P per F, F per P, A per F, ada nih. Tadi kita butuhnya apa? P per F, F per P ya? F per P, Pak. Berarti Anda pilih yang F per P, cari yang N-nya berapa 5. tadi? 5 ya? Iya, 5. Berarti yang Anda ambil nilai yang di sini. Berapapun nilainya Anda ambil, kalikan. Punya gambaran nggak? Iya, Pak. Ya, Pak. Ada ya, bagaimana mengambil tabel ya. Nanti di tabel tuh banyak. Ada yang 7%, ada yang 10%, ada yang 10%, ada 20%, banyak. Tapi kalau di tabel tidak ada, kita gunakan rumus. Kalau selama di tabel ada, ya gunakan tabel. Nah, sementara ini saya belum ke sana dulu. Saya baru bicara logikanya dulu, supaya Anda paham. Clear? Clear, Pak. Iya, Pak. Oke. Sekarang saya akan masuk ke logika lagi. Ya, jadi paham ya. Sebenarnya saya tuh ngajarnya biasanya pakai papan tulis. Karena pakai PPT itu susah. Makanya saya nggak punya PPT. Adanya bekas apa? Slide yang saya scan. Yang saya scan. Jadi materi slide saya scan. Nggak punya PPT. Karena saya biasanya oret-oretan. Tapi nanti slide saya yang saya scan nanti saya pinjemin deh. Saya kasih untuk latihan. Oke, saya kasih contoh lagi. Sekarang campuran. Kalau tadi kan cuma satu ya. Sekarang, misalkan ini waktunya. Oke. Tahun ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini, saya ingin mendapatkan uang sebesar 7 triliun. Di sini, saya ingin mendapatkan uang 5 triliun. Di sini, saya ingin mendapatkan uang, katakanlah 4 triliun. Berapa yang harus saya depositokan pada akhir tahun ke-1? Jika diketahui, bunganya adalah 12% per tahun. Ya, jadi ini kombinasi dari masalah tadi ya, saya kombinasikan. Paham nggak masalahnya kira-kira? Paham, Pak. Paham ya? Nah, sekarang kita perhatikan. Anda bandingkan
yang 7 tahun dan yang ditanyakan. Mana P, mana F? Yang P yang F ditanya. yang ditanya F7, Pak. Oke, ya Anda sudah paham ya. Yang ini P-nya. Yang ini P. Yang merah. Oke. Ini P, ini F kan. Oke. Berarti pertama dicari P. Diketahui 7 sebagai F. 7? Iya, Iya, Pak. Pak. Ya, Pak. 7? Oke. Aja P per F. I-nya 12%. E-nya berapa? 1. Satu, Pak. 1, Pak. 1. Kan mundurnya 1 periode. Iya. Berarti N-nya 1 kan? Oke. Ditambah. Nah, 5 kalau dibandingkan yang ditanya, mana P, mana F? Yang F7, yang F5. Yang 5 sebagai F kan? Berarti saya taruh di atas sini aja. 5, jadi ditambah 5 sebagai F kan? P per F 12%. N-nya berapa? Coba kita hitung N-nya. 4, Pak. 1, 2. Berapa jadinya? 3. 3. Berarti N-nya 3 ya. Saya tulis 3. Oke, N-nya 3. Oke. N-nya 3. Oke. Ditambah, kan satu lagi nih yang belum dihitung. Yang ini kan, belum dihitung kan? Iya, Pak. Kalau dibandingkan yang ditanya, Iya, berarti iya. ini F juga kan? Ditambah, saya taruh di bawahnya aja karena nggak kelihatan. 4 sebagai F. P per F. I-nya 12%. N-nya berapa? 6, 6, Pak. Pak. 1, 2, Maaf, Pak. 3, 4, 5. Benar? 5? Iya, Pak. Iya. Selesai. Yang ini Anda ambil dari tabel. Yang dari tabel kalikan dan jumlahkan. Nilai P ketemu. Gampang nggak? Gampang, Pak. Gampang. Oke, saya lanjut ya. Saya masih latihan aja, logika dulu. Oke, saya clear dulu. Jadi rumus akhirnya Anda ya sendiri membuat tanpa Anda sadarin. Misalnya kasus ada berikut. Kasusnya saya ulang lagi, variasi nih. Misalnya oke. Misalnya 8, 6, 5, 2, 4, 9. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I-nya misalkan 7% per periode tahun. Oke. Nah, sekarang Anda perhatikan. Jadi ceritanya gini. Pada awal tahun ke-1, saya pengen mendapatkan uang 8 triliun. Akhir tahun ke-1, 6 triliun. Akhir tahun kedua, 5 triliun. Akhir tahun ke-4, 2 triliun. Akhir tahun ke-5, 4 triliun. Akhir tahun ke-6, 9 triliun. Berapa yang harus saya bayar pada akhir tahun ketiga? Paham nggak masalahnya? Jadi ada bank yang baik ke saya. Saya dipinjemin dulu. Ini dipinjemin dulu di awal. Baru di sini juga saya dipinjemin berapa yang saya harus bayar di sini. Paham masalahnya? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Oke, sekarang kita lihat.
Terserah Anda mau mana dulu yang mau dirubah ke P. Mau yang kiri apa yang kanan? Kiri, Pak. Dulu, Pak. Mau mana duluan? Kiri dulu, Yang Pak. kiri, oke. Kiri dulu. Kiri, oke. Misalkan yang 8 nih kan. 8 kan mau Anda pindah ke sini kan? Iya, Pak. Mana P, mana F? Yang P-nya F. Yang P-nya ya? P-nya 8 jadi P. 8, Ah, Pak. benar. Berarti 8-nya jadi P kan? Iya. Iya, Pak. Oke. Yang 8 jadi P, yang ini jadi F Iya, kan? Pak. Iya, Pak. Oke, berarti sekarang kita buat rumusnya nih. Dicari P, diketahui, dicari P, dicari F. F ya, sama dengan 8 sebagai P, berarti rumusnya Per P. F per P. 7%, E-nya berapa? 3, Pak. Iya, Pak. 1, 2, 3. 3. Oke. Pada saat ini dapat sebenarnya, yang ini sudah hilang, udah pindah. Sudah pindah ke sini kan? Yang tadi 8 sudah pindah ke P, ke sini. Sekarang ditambah 6 sebagai apa? P atau F? Namanya sebagai P, Pak. Namanya P. sebagai Oke, berarti P ya, benar ya? Pak. F per P 7%, 2. E-nya 2, Pak. pada saat dia sudah pindah, berarti sebenarnya yang ini sudah hilang kan? Udah pindah kan uangnya? Iya, Pak. Sudah pindah ke sini kan? Sudah pindah ke sini. Oke. Ditambah 5 sebagai P kan? Berarti F per P 7%, N-nya 1. Berarti ini sudah hilang. Jadi kesimpulannya, uang yang sebelah kiri semuanya sudah kita pindahkan ke sini. Yang ini nih yang kita hitung. Clear sampai sini? Clear, Pak. Clear, oke. Sekarang yang belum kita pindahkan uang sebelah kanan. Berarti diketahui F sekarang berubah. Dicari Iya. P P-nya, kan? Pak. Nah, berarti F di sini sekarang berubah. Yang tadinya F sekarang menjadi P. Saya ganti dulu. Sekarang menjadi P. Kan? Ditambah 2 ya. Ini tempatnya nggak cukup. Sini aja ya. Tambah 2 sebagai F. Berarti P per F 7%. E-nya Iya, Pak. 1 kan? Oke. Ditambah 4 sebagai Sebagai F. F, Pak. sebagai apa? F. P per F. E-nya 2. 2, Pak. 2. Ditambah 9 sebagai F, Pak. F. Pak. F. E-nya berapa? 3. 3. 3. 3. Selesai. Gampang nggak? Gampang. Gampang. Yang membuat rumus ini siapa? Kita Siapa yang sendiri, membuat Pak. rumus? Kita sendiri kan? Iya, Pak. Iya. Makanya saya susah kalau ngajar kayak ginian pakai PPT. Oke, saya kasih contoh lagi ya. Kok ngehang ya?
Oke. Stop screen dulu. Bentar ya. Bentar saya ini dulu partisipannya. Nah, nih nyamperin. Oke. Saya ini dulu. Saya mau screenshot dulu yang hadir ya. Karena mau habis ininya. Nanti saya sambung lagi. Coba tampilin dulu muka-mukanya. Mau saya foto. Oke. Satu, bentar ya. Dua, bentar. Tiga. Buat. Oke, yang hadir berarti berapa tuh? 31, Pak. 31, Pak. 31 ya? Itu hadir semua artinya? Ada yang tidak hadir? Ya, yang hadir 31 ya. Bentar. Oke, saya akan lanjut lagi. Sampai nanti kalau waktunya habis nanti akan saya kasih link baru ya. Saya akan lanjut lagi. Kalau ada yang tidak paham tanyakan ya langsung ya. Sampai waktunya habis sendiri. Nanti akan saya sambung. Oke. Nah, sekarang ada istilah baru. Tadi kan Anda sudah belajar P dan F. Jadi selain P, selain P, F, ada A. A menggambarkan uang yang jumlahnya sama dengan jumlah periode sama. Jadi misalnya gini. Misalkan Anda kredit mobil. Kredit mobil misalnya per bulannya sebesar misalnya 10 juta.
Jadi ini bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau jumlahnya sama, periodenya sama. Kalau ini kan per bulan ya, maka kita bisa nyatakan A-nya sama dengan 10. Bisa paham ya kira-kira? Bisa, Pak. Halo? Siapa? Bisa ya? Jadi kalau uang yang kalau kita terima terus lagi. Misalnya Anda dapat beasiswa setiap 6 bulan dalam jumlah yang sama, maka kita bisa katakan sebagai A. Anda dapat gaji per bulan, misalnya sebulan ada gaji 3 triliun. Karena jumlahnya selalu sama terus 3 triliun setiap bulan, maka bisa kita katakan sebagai A. Clear? Pak. Iya, Pak. Oke. Sekarang kita lihat logika hubungan P dengan A. Oke, kita lihat diagramnya. Jadi kalau hubungan P dengan A, oke, misalkan ini A. Misalnya per bulannya atau per tahun boleh 6, 6, 6, 6. Misalnya Bali ini 12% per periode. Nah, kalau yang Anda cari, maka semua sudah di sini. Mundur 1 periode. Itu PP. Kalau yang cari F, maka F itu sudah dengan A terakhir. Jadi ada di sini F. Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak. Ya, oke. Sekarang pertanyaan gini. Kalau saya ingin setiap tahun mendapat uang sebesar 6 triliun, 6 setiap tahun ya. Selama 5 tahun, berapa yang saya solusikan sekarang? Berarti dikali A, kalau jumlahnya sama-sama ya. Jadi 6 sebagai A, ditanya P kan? Iya. Benar. Berarti rumusnya A per P apa P per A? PP, Pak. P per A. I-nya 20%. N-nya 7. Selesai. Kalau cara apa saja? Diketik F, dicari P, diketik F, dari P. Lama, ada kali. Kan diketik F cari P kan, N-nya 1. Ditambah, diketik F cari P-nya 2 kan? Yang ini diketik F cari P-nya 3. Berarti Anda harus masuk berapa kali? 6. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan A, Anda cukup sekali. Lebih irit kan? Hasilnya sama. Hasilnya pasti sama. Kalau ada beda A itu akibat desimal. Terjadi potongan dari desimal. Lihat sini. Paham? Jadi kalau nggak paham, nggak apa-apa, tanya aja. Ada pertanyaan? Belum. Sekarang saya lanjut. Bagaimana kalau dari F? Kotak ya? Saya dulu ada bingung. Dulu. Nah, sekarang saya coba lagi.
sama ya. Dulu sama 2, 3, 4, 5, 6, 7. 12% per tahun. Nah, pertanyaannya. Kalau saya ingin mendapatkan uang dari air 1 sampai air tahun ke-7 sebesar 6, berapa yang saya pada air tahun ke-7? Berarti diketahui A, dicari apa, Pak? F. Iya, cari F. Ingat F itu satu garis, ya. Ingat satu garis. Maka rumusnya F A I N kan? N. Nah, sekarang hanya F I-nya Dan 12%. N-nya 7. Ya, ini adalah tabel. Selesaikan dengan 6. Oke, ada pertanyaan? Sekarang soalnya saya melakukan kombinasi. Uang-uangnya. Nggak apa-apa. Lagi buat. Oke ya, saya kasih contoh lagi. Sekarang contohnya kombinasi. Oke, agak panjang nih. Jadi, misalnya ini aliran uang. Sembilan, 10, 11, 12, 13. Oke. Misalkan di sini uangnya nih. Akan saya rubah warnanya. 7, 6, 5, 4, 4. Ini kurang. Ini 4. Oke. I-nya sama dengan 10% per periode. Oke. Gimana caranya? Gimana caranya nih? Halo? Halo? ya Pak. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Agak bingung, Pak. Oke, saya satu-satu nih ya. Oke, sekarang berarti yang dicari adalah P kan? Setuju nggak? Iya. Iya Pak.
Oke. Berarti ini ada jadikan F. Dikata F dicari P. N-nya Satu. berapa? 1. 7. P per F 10%. N-nya 1. Oke. Pada sini dapat, maka ini hilang kan? Udah hilang uangnya kan? Sudah pindah ya? Nah, udah pindah. Sekarang yang 6. Berarti ditambah 6 sebagai apa? Sebagai F, Pak. Oke. Berarti P per F 10%. 2. N-nya 2. Oke. Pada saat didapat, maka ini udah hilang. Udah pindah uangnya. Udah pindah ke P. Sekarang tambah 5 F. sebagai F. Berarti P per F 10%. N-nya 3. 3. Oke. Berarti ini sudah hilang. Nah, ini kan banyak nih. Boleh saja yang ini sebagai F. Tapi kan berulang-ulang. Saya salin dulu. Nah, ini boleh saja. Tapi kan lama ya. Ini kan ada 6 angka. Nah, mendingan ini jadikan A. Yang ini Anda rubah menjadi A. A-nya berapa? 4. Berarti 4. Jadi ini A-nya 4 ya. Ini sebagai A. A-nya sama dengan 4. Nah, sekarang dari sini tidak bisa langsung ke P. Dari sini Anda rubah dulu. Mau ke P di sini atau F di sini kan? Terserah Anda mau rubah ke P atau ke F. Kan kalau ke P mundurnya 1. Kalau ke F 1 garis kan? Iya, Pak. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham Paham. nggak kira-kira? Terserah Anda mau dulu ke P atau ke F. Terserah, sama aja. Ke Oke, misalkan kita P. pindah ke P. Ke sini ya. Ya, ke P sini ya. Berarti diketuai 4 sebagai A. Ya, warnanya saya rubah dulu. Supaya ada perbedaan. Oke. 4 sebagai A. Oke, berarti apa? paper A. P per A. I-nya 10%. N-nya berapa? Anda hitung ada berapa? 1, 2, 6. Nah, pada saat Anda dapat ini, maka yang ini sudah hilang sebenarnya. Udah pindah. Uang di sini udah pindah. Sudah pindah ke sini. Sudah pindah ke P sini kan? Uangnya sudah pindah ke sini kan? Nah, sekarang uang di sini akan dipindah ke sini kan? Berarti ini P, ini P. Kan nggak mungkin. Mana akan yang berubah? Yang itu, Pak, yang tadi. P yang hijau itu, Pak. Nah, yo, berubah menjadi F. berarti dikatakan F cari P. Misal saya kasih kode ya, karena ini akhir tahun ketiga, saya kasih kode F3 ya. Ini kan P3 nih. P3 sama dengan F3 kan? Ya, Pak. Tambahkan ke sini. Tambah. F3. P per F. 10%. N-nya berapa? 1, 2, 3. Nah, pada saat ini selesai, maka uang yang di sini udah pindah, udah hilang. Ini udah hilang nih, udah pindah.
Nah, tinggal ini gampang. Diketok F. Sorry. Berarti untuk yang ini kan gampang selanjutnya kan. Diketok F, cari P. Diketok F, cari P kan? Selesai. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Ya. Yang hijau? Siapa dulu? Oke. Saya kasih gambar yang lebih sederhana dulu ya. Oke. Misalkan gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misalnya di sini 7. Yang jadi di sini deh. Misalnya di sini ya. Misalnya ini nih. 6, 6, 6, 6, gitu kan? Misalnya yang dicari kan di sini kan? Bentar ya, bentar. Oke. Saya lanjut. Misalnya I-nya 5%. Nah, dari sini ini kan misalkan sebagai A kan? Ini kan sebagai A. Berarti A-nya 6. Dari sini, kalau Anda mau merubah ke P, itu nggak boleh langsung ke sini. Nggak bisa. Kalau mau cari P, P-nya ada di sini. Karena mundur 1 kan? Berarti, kalau Anda mau rubah ke P, P di sini dulu. Berarti, diketuai 6 sebagai A, dicari P kan? Diketuai 6, dicari P kan? Oke. Bentar ya. Oke. Nah, berarti diketuai 6 dicari A. Berarti sini kan P per A, I-nya, terus N-nya 4 kan? Karena ada 4 kan? Karena ada 4. Oke. Nah, selanjutnya, dari sini baru dipindah ke sini. Nah, makanya ini, yang ini P, ini P kan? Berarti salah satu berubah menjadi F kan? Dan F tidak mungkin ada di belakang. Selalu ada di depan kan? Benar nggak? Ada nggak masa depan itu di belakang? Enggak, Pak. Nggak ada kan? Kalau masa depan di belakang itu berarti cerita masa lalu itu. Masa depan kan yang akan datang. Maka yang ini berubah menjadi F kan? Benar? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke. Sehingga saya bisa buat rumus. Saya kasih kode ya. Misalnya saya kasih kode F3. Karena ini kan 1, 2, 3 kan. Saya kasih kode misalnya F3 ini. Ini F3, ini P3. Jadi P3 sama dengan F3 gitu loh. Nah, kenapa dia berubah menjadi F? Karena yang kita cari adalah yang di belakang. Berarti dicari P. Sehingga bisa kita katakan di sini diketahui F3, dicari P kan? F per P. Apa P per F? P per F, Pak. P per F, Pak. Paper F, Pak. P per F. Kali ini harusnya P per F. P per F kan? Karena F coret F kan dapat P kan?
Oke. I, E-nya 3 kan? Selesai. Jadi uang di sini ya. Jadi saya ulang lagi. Uang yang 6 sudah dirubah di sini. Nah, uang dari sini dirubah lagi ke sini kan? Bisa dipahami kira-kira? Masih belum? Bisa? Gampang kan? Jadi kalau saya buat rumus lengkapnya kurang lebih sebagai berikut. Berarti rumusnya kan P sama dengan F3, kalau saya uraikan secara lengkap ya, F3 itu kan sama saja dengan ini kan? Benar nggak? Benar nggak? Yang ini kan sama dengan ini kan? Berarti kalau saya tulis menjadi 6 P per A I4 ini menggambarkan F3. Dikalikan yang ini kan? P per F I3. Kan sebenarnya sama seperti itu kan? Jadi kalau Anda perhatikan juga, F3 itu kan, atau P3 itu kan nilainya ini. Nah, ketemulah berapa P-nya. Yang ini Anda ambil dari tabel, yang ini Anda dapat tabel. Berarti 6 kali dari tabel, kali lagi yang dari tabel, selesai. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum saya lanjut. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita bermain logika-logika aja. Kalau ada yang tidak paham, langsung tanyakan deh. Paham Itu semua? kenapa dikali ya, Pak? Yap. Kenapa? Dikali. Ya, bukannya ditambah ya, Pak? Oke. Gini. Oke, gini. Kenapa dikali ya? Pertama, kita merubah nilai A ini menjadi P kan? Nilai A ini yang 6 ini menjadi P. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Nah, berarti diketahui 6 ini sebagai A. Berarti P per A kan? Iya, Pak. I, N-nya 4 kan? Karena ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka dapatlah ini kan. P3 sama dengan 6 kali rumus ini kan? Clear sampai sini? Bisa dipahami sampai sini? Atau Ya, saya ulang lagi ya, saya bersihkan dulu supaya Anda nggak bingung. Oke, saya ulang lagi. Nggak apa-apa, kita step by step. Karena kalau ini yang nggak paham, nanti Anda susah. Oke. Katakanlah saya ambil sederhana aja deh. 1, 2, 3, 4. Oke. 6, 6, 6, 6. 1, 2, 3, 4. Oke. Periodenya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, yang kita cari kan nilai di sini. Kita nggak bisa langsung dari sini ke P. Kalau mau, boleh. Tapi satu-satu. Ini sebagai F, ini sebagai F, ini sebagai F, ini sebagai F. Boleh. Diketahui F dicari P. Itu boleh. Jadi, diketahui F 6. E-nya 4. Berubah jadi P. Boleh. Jadi, cara pertama misalnya 6 sebagai F kan? P per F. Ini cara satu ya. Cara satu.
P per F, misalnya I-nya 10%, E-nya 4. Ditambah 6 yang kedua, yang ini udah. 6 kedua, sama saja, E-nya 5 kan? Oke, tambah 6 sama E-nya 6. Ini kan? Ditambah 6 lagi, PF, E-nya 7. Clear ya? Itu cara pertama. Cara pertama bisa langsung. Karena rumusnya ada. Diketahui F dicari P kan? Oke. Sekarang, kita tidak mau, karena kelamaan. Misalnya, saya pengen menggunakan, misalkan saya pakai A ini sebagai A. Berarti A-nya 6. Oke, A-nya 6 ya. Nah, sekarang misalkan saya tulis dulu. A-nya sama dengan 6. Oke. Oke, berarti A sama dengan 6 ya. Kita tulis dulu A-nya 6. Nah, sekarang kalau kita menganggap yang ini sebagai A, maka Anda tidak bisa langsung ke P di sini. Karena A dan P hubungannya itu mundur 1. Berarti P-nya ada di sini. Mundurnya hanya 1. Paham sampai sekarang? Paham. Berarti sama dengan 6 sebagai A, P per A, I-nya 10%, E-nya 4 ya, karena ada 4. Oke. Nah, kita kasih kode P3, karena P ada di periode ketiga, akhir tahun ketiga. Nah, sekarang, dari sini kan mau saya pindahin ke sini kan? Jadi pada saat kita dapatkan nilai yang ini, nilai ini sudah hilang sebenarnya, udah pindah. Udah dibuang, udah diganti nilai yang ini. Udah diganti nilai yang ini. Paham sampai sini? Paham. Sekarang berarti yang P3 akan berubah menjadi F3 kan? Akan berubah menjadi F3. Nah, berarti diketahui F3, dicari P kan? Iya, Pak. Benar? Oke. Jadi P per F, I-nya 10%, E-nya 3 kan? Iya. 1, 2, 3 kan? Nah, kenapa tadi dikalikan? Nilai F3 ini sebenarnya kan nilai ini kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Disubstitusikan. I see deh. Ini ada beberapa yang telat nih. Kayak anak-anak. Ntar saya cek. Yang kebiasaan telat nih ada nih. Oke. Saya lanjut ya. Jadi sebenarnya kalau kita nulis rumus sebenarnya berarti P sama dengan F3-nya kan ini kan? 6. 6 kali 6 P per A kan? P per A. 10%. 4 kan ini kan? Iya, Pak. Berarti kan dikalikan dengan P per P per F
Iya. Ini kan? Nah, gitu. Kenapa dikalikan? Karena itu. Terjawab? Pak. Oke. Nah, sekarang silakan. Anda renungkan dulu. Setelah itu ada nggak yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Bisa, kira-kira. Bisa, Pak. Nah, sekarang jadi Anda tadi Anda sudah belajar terkait dengan P, F, A, I, N. Nah, sekarang saya tambah lagi satu ilmu lagi, yaitu yang namanya gradien, yaitu G. G itu adalah gradien. Jadi, logikanya deh gradien. Jadi kalau ada sebuah penerimaan atau pengeluaran di mana awalnya 0, terus naik 10, 20, 30, 40, misalkan 50. Nah, Anda perhatikan. Naiknya berapa? 10, Pak. 10, 10, Pak. Pak. G-nya 10. G-nya 10. Nah, hanya P-nya ada di mana? P-nya ada di sini. Anda perhatikan, kalau Anda perhatikan, antara G dan P mundurnya 2. Ini kan 0. Kalau A dengan P, mundurnya 1 kan? Misalkan ini A. P-nya kan di sini, mundurnya 1. Jadi kalau dengan gradien, mundurnya 2. Kalau dengan A, mundurnya 1. Ingat, P ya. Nah, dari gradien, hanya bisa ke P atau A. Tidak ada yang ke F. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Tidak, Pak. Belum, Pak. Belum. Oke. Saya akan kasih contoh. Oke. Jadi kalau Anda tidak paham langsung ditanyakan ya, karena saya benar-benar menggunakan logik. Jadi pada akhirnya Anda sendiri membuat rumus. Ya, karena kenapa? Rumus ekonomi teknik itu tergantung permasalahan. Maka kalau telat di awal nggak akan nyambung, apalagi kalau yang hari ini nggak hadir, nggak akan nyambung. Dan saya nggak akan mengulang lagi. Misalnya gini. Dua puluh, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 60, 180. Oke. Misalkan ditanyanya di sini. I-nya misalnya 10. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Ini 20 ya. Ini 20, 40 dan seterusnya. Kalau Anda perhatikan, ini 180.
180 ya. Oke, kalau Anda perhatikan naiknya berapa? 20, Pak. 20, Pak. Berarti G-nya adalah 20. 20. P-nya ada di mana? Di Di Iya. akhir periode akhir periode 3, Pak. Akhir periode berapa? 3. 3. Benar, karena mundur 2. Benar, di sini. P-nya di akhir periode ketiga. Karena selalu mundur 2. 2. Oke. Berarti berapa P-nya? Gampang. 20 sebagai G. P per G kan? Kan G coret G. I-nya 10%. Periodenya berapa? Anda hitung periodenya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa ini dihitung? Ini kan ada nilainya 0. Paham? Kira-kira. Paham? Udah? Clear? Gradien paham? Paham, Pak. Oke. Nah, sekarang berarti saya kasih kode P3 ya, karena akhir periode 3. Yang kita cari di sini kan? Berarti P3 akan berubah menjadi F3. Sehingga P sama dengan F3 P per F 10%. N-nya berapa? 3, Pak. Nah, nilai F3, berapa nilai F3? Nilai F3 adalah ini. Gimana? Paham, Pak. Paham? Paham ya? Jadi, contoh gradien itu ada kenaikan yang jumlahnya sama. Oke, saya kasih contoh lagi. Misalnya gini. Misalnya ada sebuah diagram bentuknya kayak gini. Sambil Anda catat ya kalau yang penting-penting ya. Oke, misalnya di sini. 100, 120, 130, 140, 160, 170. Coba Anda perhatikan. 100, 120, 30, 40, 120, 160. Gradien bukan? Ini 110 ya. Ini 110, 100, sini 100-nya deh. Ini 100. Yang ini ini 110. Gradien bukan? Gradien, Pak. Gradien. Kan gradien mulai dari 0. Ini kan dari 100. Kalau gradien kan dari 0. Nah, kalau saya buat diagram, benar nggak? Kira-kira bentuknya seperti ini. Kalau kita buat diagram. Gitu kan? Ini 100. Ini naik kan? Naik 10, naik 20, 30, gitu kan? Benar nggak? Kalau Anda perhatikan, ini kombinasi antara A dengan G. A-nya 100 dengan kenaikan
110 kan? Gimana? Bisa pahami? Oke, saya buat sebagai berikut supaya Anda makin paham. Oke. Saya buat diagram ini, saya uraikan ya. Dengan diagram yang sama. Oke. Berarti ini 100 ditambah 0. 110. 100 ditambah 10. 120, 100 ditambah berapa? 20. 20. Oke. Yang ini 100 ditambah 30 kan? Yang ini 100 ditambah 40. Nah, Anda perhatikan. Yang ini 100 semua. Berarti yang ini adalah A kan? Iya. Ya, Pak. Yang ini 0, 10, 20. Berarti A ditambah Iya. G kan? Berarti A ditambah gradien kan? Iya, Pak. Paham sampai sini? Paham. Ya, silakan. Ya. Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Belum, Pak. Belum. Oke. Oke, kalau belum, sekarang saya akan selesaikan masalah ini. Oke, saya akan selesaikan masalah ini. Jadi tolong gunakan logika ya. Oke. Oke. Berarti kalau di mana P-nya, berarti P-nya dari sini. Kenapa? Katanya kalau gradien mundur 2. Kan benar kan? Yang ini kan plus 0 kan? Iya, Pak. Yang ini Iya, kan Pak. plus 10 kan? Nah, berarti pertama 100 sebagai A, P per A, bunganya tertentu, N-nya berapa? 1, 2, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, Pak. N-nya Iya, 8 kan? Pak. Ya, Pak. Kapan? Berarti yang A sudah selesai. Ditambah 10 sebagai gradien. P per G, I, E-nya 8 juga. Selesai. Silakan kalau mau ada yang menanyakan. Tanyakan. Silakan kalau ada yang tanyakan. Paham nggak kira-kira? Paham, Pak. Paham? Paham semua? Pak, yang P-nya itu jadinya mundur 2 ya, Pak? Mundur 2-nya itu dari mulai tambah. Dari G. Kan jadi gini ya, kalau saya buat diagram ya, saya ganti angkanya nih, saya ganti. Dengan angka yang sama, saya ganti. Yang ini 100 kan sebenarnya, 110 kan sama dengan 100 ditambah 10 kan? Yang ini 100 ditambah 20 kan? Kalau yang ini kan A, diketahui A, yang 100 kan A. Kalau A kan mundurnya 1 kan? Iya. Benar nggak? Nah, kalau gradien mundurnya berapa? 2. 2. Kan dari sini kan? 1, 2 kan? Yang ini kan 0. Kan 0, 10 kan? Berarti kan kalau gradien kan mundurnya 2. Kan ketemu di sini juga. Yang ini kan 100 tambah 0. Yang ini 100 tambah 10. Yang ini 100 tambah 20. Yang ini 100 tambah 30 kan? Gimana? Masih ada yang tanyakan? Masih bingung?
Kenapa? Masih bingung? Saya kasih contoh lagi ya, kalau masih bingung, nggak apa-apa. Santai aja. Karena kalau ininya paham, maka nanti ke depannya enak. Kalau ininya nggak paham, akan susah. Oke. Nih, saya kasih, kok jelek gambarnya ya. Misalnya gini. Nah, di sini 100 ditambah 0. Di sini 100 ditambah 10. Di sini 100 ditambah 20. Di sini 100 ditambah 30. Di sini 100 ditambah 40. Oke. Kalau Anda perhatikan, berarti ini adalah A, benar nggak? Bisa pahami ini A? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. P-nya ada di sini kan? Karena mundur 1 kan? Setuju? Iya, Pak. Oke. Sekarang yang di atas. Yang di atas adalah gradien. Ini gradien. Anda perhatikan, yang ini kan 0. Gradien mau ke P, mundurnya berapa? 2, Pak. 2. 2. Berarti kan kalau kita lihat mundurnya 1, 2 kan? Karena yang ini, yang 0 kan, kalau yang 0 kan bisa dibuang kan angkanya sebenarnya kan? Nah. Jadi 2 kan? Kan 100 plus 0. 0 kan nggak kelihatan. Jadi kalau A mundurnya 1, kalau G mundurnya 2. Makanya kenapa ini A plus G. Di mana 100 sebagai A, P per A, I, E-nya 5, ditambah 10 sebagai G. P per G, I, E-nya 5 juga. Oke, sudah mulai paham belum? Paham ya? Jadi yang di bawah sebagai A, yang di atas sebagai G. Jadi kalau bentuknya menaik berarti A plus G. Kalau bentuknya menurun A minus G. Coba kita lihat contoh. Oke, kita lihat contoh. Misalnya gini. 100, 90, 80, 70, 60. Anda perhatikan, menurun sekarang nih angkanya. Betul nggak ini sebagai A dikurang G? Kalau menaik kan A tambah G kan? Nah, kita buktikan. Coba gunakan logika Anda. Ini 100, berarti 100 kurang 0 kan? Benar. 90 berarti 100 kurang 10. 80, 100 dikurang berapa? 20. 20. 70, 100 dikurang? 30. Yang ini 100 dikurang? 40. 40. Berarti A dikurang G kan? Iya, Pak. P-nya ada di sini kan? Berarti P sama dengan 100 sebagai warnanya saya rubah dulu. Berarti P sama dengan 100 sebagai A
P per A, I, N-nya 5. Nah, ini yang ada hati-hati. Minus, dikurangi. 10 sebagai G, P per G, I, N-nya 5. Benar nggak? Yang ini kan A. Dikurangi G kan? Gimana? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ntar ya saya masuk ke ini dulu ya, ke Zoom satunya. Saya mau join. Karena pakai ini agak susah. Saya pakainya iPad jadi agak ini kecil angkanya. Tujuh empat empat. 50. N5A. Bentar ya. 744. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Belum ya? Jadi gampang nggak? Gampang nggak? Jadi kita sudah belajar tadi terkait dengan P, F, A, G, I, N. Oke. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Oke. Saya absen ulang ya sebelum saya akhiri. Bapak, Saya akan tadi absen ulang. katanya Ramadia Ya. keluar, Pak, jadi belum di-X sama Bapak katanya. Ramadia Nisa. Oh, ini nih lagi saya masuk lagi saya masukin. Makasih, Pak. Ya, lagi saya masukin. Ada lagi yang belum masuk? Ramadia sudah. Ada lagi yang belum masuk? Sebelum saya absen lewat foto. Udah masuk semua ya? Oke, saya foto ya absennya ya. Ini foto ulang.
Pak Datuk tidur, Pak. Datuk tidur. Ya? Kenapa? Siapa tidur? Datuk, Pak. Siapa, Jas? Datuk, Bohong, Pak. Pak, bohong. Satu, biarin. Bingung. Asal ngerti aja. Saya foto dulu ya. Oke. Kalau tidur bangunin aja, Jas. Nggak bisa, Pak, dia kalau tidur Fotonya lama. Pak, maaf, saya ini nyalain kamera tapi abu-abu. Ya? Kenapa? Saya nyalain kamera tapi abu-abu. Nggak keluar. Nggak apa-apa. Bentar ya. Bentar. Saya agak susah ini karena di iPad kecil. Bentar ya. Oh, ini dulu. Stop screen dulu. Oke, saya foto dulu ya. Oke. Yang tidur, kalau mau difoto dalam kondisi tidur nggak apa-apa. Nanti saya share di IG. Oke ya, siap. Ini yang halaman pertama. Bentar dulu, jelek. Oke, halaman pertama ya. Oh, aku yang airplane mode loh. 9 orang. Halaman kedua. 9 orang. Halaman ketiga. 9 orang. Dita serem banget dah. Halaman keempat. Oke. Atau ada nggak yang bisa minta tolong? Di screenshot dikirim ke grup. Ada nggak yang bisa minta tolong? Panji, Pak. Panji Ikhlasul Amal, Pak. Anjas, Pak, Anjas Moro, Pak. Yang pakai nih, yang pakai apa? Yang pakai HP, yang pakai notebook. Anak-anak Yang pakai notebook bisa nggak minta tolong di screenshot? dapat nilai tambahan nggak, Pak? Di grup aja, kirim ke grup. Dapat nilai tambahan nggak, Pak? Kita butuh Dapat pahala itu. Ada nggak yang ini, yang pakai notebook ya? Tolong di screenshot, dikirim ke grup aja. Sebagai laporan saya buat kuliah hari ini untuk kehadiran. Sudah ada siapa yang men-screenshot? Ahmad Akila. Saya di HP, Pak, tapi Ya. Yang pakai ini, juga di yang HP, pakai HP, yang ada yang pakai notebook. Ridwan Majid, Pak. Yang pakai Fadel, notebook Pak, aja. Fadel. Kenapa jadi tunjuk-tunjukkan gitu? Tar. Saya pilih aja deh. Pilih ya, Pak. Inisialnya Anang, Pak. Saya pilih aja. Saya pilih Siva. Bisa Siva pakai apa? Ya, Pak. Pakai notebook atau pakai Ya, saya pakai laptop, Pak. HP? Oke, tolong di screenshot ya. Oke, Pak. Untuk saya upload jumlah kehadiran mahasiswa masalahnya. Saya harus melaporkan. Ya, nanti kirim ke grup aja. Saya susah pakai iPad, susah kecil. Takut ada yang hadir tapi nggak kefoto sama saya. Kasihan. Paling 2 layar kok. Fadel, jangan menghayal Fadel. Cengar-cengir. Udah, Pak. Udah. Oke, berarti nanti yang akan saya share absen sesuai dengan yang di screenshot ya, yang ada di grup. Nah, saya harus melaporkan ke jurusan. baik, Pak. Untuk tugas nanti saya kirim
via Google Classroom Trisakti. Baik, Pak. Ya, jadi saya pakai Google Classroom Trisakti sekarang. Sebelum saya akhiri, silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Tidak ada? Det, jadi nanya nggak, Det? Oke, saya yakin pasti nggak ada lah kalau udah sore-sore kayak gini. Ya, nah tugasnya akan saya kirim ke Google lewat Google Classroom versi Trisakti. Tapi, Jadi yang belum punya email Trisakti Pak, mau nanya, Pak. bisa minta ke Pasmi. Silakan. Iya, Pak. Apa, email saya belum jadi, Pak. Ini. Angkatan berapa? 16, Pak. Tapi udah diomongin kok. 16. Pak Soninya emang lagi